Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi dengan saya, Nora Saifa, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas penggunaan manajemen referensi untuk citasi pada pembuatan artikel kita. Nah, langsung saja untuk praktik ini kalian harus menyiapkan laptop, kemudian sudah menginstal Mendeley Desktop pada laptop kalian atau personal komputer kalian. Oke, bagi teman-teman yang belum punya, saya akan mencoba mempraktikkan atau menunjukkan caranya bagaimana instalasi Mendeley Desktop-nya. Oke. Ya, untuk bisa mendapatkan Mendeley Desktop, instalasi Mendeley Desktop, kalian pergi buka browsernya. Pada kali ini saya menggunakan browser Chrome. Nah, kalian pergi ke mendeley.com untuk mendapatkan instalasi Mendeley Desktop. Nah, untuk menginstal Mendeley Desktop, kalian sesuaikan dengan versi komputer kalian. Kalian bisa memilih versinya. Nah, ini ada download now for Windows. Kalian bisa klik, nanti kalian akan mendapatkan file dan kemudian silakan lakukan instalasi. Oke, kalian bisa melihat release note untuk berbagai versi yang sudah dipublish oleh Mendeley. Nah, di sini terbaru adalah versi 2.61.0, itu baru dirilis sekitar tanggal 11 November 2021, baru beberapa hari yang lalu. Nah, setelah kalian install Mendeley Desktop, kalian bisa lakukan pendaftaran ya, pendaftaran sign in di sini. Kalian bisa lakukan pendaftaran supaya kalian punya akun. Nah, ini kebetulan saya sudah sign in dengan akun saya, jadi ini langsung masuk ke akun saya, gitu. Oke, setelah kalian mendapatkan Mendeley Desktop-nya, kalian untuk memudahkan memasukkan referensi secara otomatis ketika kalian mencari di browser, mencari artikel yang relevan yang akan digunakan untuk tulisan artikel ilmiah kalian install Mendeley Web Importer. Nah, di sini ada ekstensi, ada berbagai ekstensi yang bisa kalian pilih. Apabila belum ada, kalian klik extension for Mendeley Web Importer. Kalian bisa pilih di sini, ya, manage extension. Nah, kalian bisa add melalui menu ini. Nah, kalian cari Mendeley. Oke, kemudian kalian klik. Ini karena sudah install ini otomatis macam ini. Nah, apabila belum ada di menu sini, kalian bisa masuk ke store-nya, extension, klik sini, kemudian open Chrome Web Store. Kalian open, kemudian kalian searching di sini, Mendeley Web Importer. Nah, sudah ada ini. Kalian klik, nah dapat ya. Nah, di sini kalian bisa tambahkan. Nah, pada kasus ini saya sudah install, jadi di sini tulisnya remove from Chrome. Kalau misal belum terinstall ekstensinya, maka kalian pilihannya adalah add to Chrome. Kalian tinggal klik, nanti ikuti langkah selanjutnya. Oke, saya anggap teman-teman sudah mendapatkan web importernya dan juga menginstal Mendeley. Nah,
saya akan membuka. Nah, ini adalah tampilan, contoh tampilan dari Mendeley Desktop yang merupakan perpustakaan perpustakaan virtual kalian. Karena di sini kalian menyimpan berbagai referensi yang digunakan untuk penulisan artikelnya. Oke. Untuk menambah folder di sini kalian bisa create folder, kemudian tuliskan folder yang kalian inginkan sesuai tema artikel, misalnya manajerial. Kalian tinggal enter. Sudah ada nama yang sama. Mungkin belajar. Di sini ada belajar lagi ya. Nah, sudah. Kemudian saya synchronize dulu. Oke. Kemudian kita akan praktik memasukkan daftar referensi atau artikel-artikel yang digunakan untuk referensi artikelnya kita secara otomatis. Nah, praktik di sini saya menggunakan jurnal manajerial sebagai contoh artikel ilmiah yang kita gunakan sebagai referensi tulisan kita. Nah, setelah kalian masuk ke artikel yang kalian tuju, misalnya di sini volume 5 nomor 1. Nah, di sini kan ada berbagai artikel yang sudah dipublikasikan ya, artikel-artikel penelitian yang sudah dipublikasikan. Nah, kalian pilih yang relevan. Nah, misalnya nomor 1 ini. Nah, kalian klik, kalian buka metadatanya, yang mana di sini tersedia judul, kemudian nama penulis, abstrak, dan juga data referensinya di sini. Nah, kalian masukkan ke Mendeley Desktop melalui Mendeley Web Importer. Nah, kalian klik Mendeley Web Importer. Tunggu sampai tampilannya sempurna ya, proses yang sempurna. Setelah oke, kalian bisa pilih tempat untuk menyimpan. Ini misalnya di sini praktik Mendeley, folder yang digunakan. Nah, kemudian kalian select to all, tapi jurnalnya kan ini ya, jurnalnya ini yang kita pilih. Kemudian add, klik add. Kalau sudah selesai, nanti yang tersimpan di dalam Mendeley Desktop kita adalah referensi dari judul artikel yang kita pilih. Kemudian di sini sudah ada PDF-nya ya. Karena jurnal yang kita tuju adalah open access, jadi PDF-nya otomatis juga terdownload. Kelebihan dari Mendeley ini, kita juga bisa menyimpan file PDF tanpa mendownloadnya, secara manual. Nah, kita synchronize ya, tadi kan di praktik Mendeley, kita synchronize. Nah, ini sudah masuk artikel tadi yang sudah kita pilih. Ini masih proses download. Nah, di sini ya. Nah, kita kalau mau membaca artikelnya, kita tinggal klik gambar atau simbol PDF. Nah, otomatis di sini kita bisa membacanya tanpa kita mendownload ya tadi. Kita mau mendownload. Nah, oke, silahkan kalian bisa praktikkan. Saya ulangi lagi, ketika mau otomatis mendownload atau otomatis menyimpan referensi yang kita gunakan, yang kita cari, itu menggunakan Mendeley Web Importer. Nah, contoh lain tadi kita buka dulu ya, kita buka. Kita buka sampai pada kita membaca abstraknya. Kalau semacam ini tampilannya kita belum bisa import ke Mendeley-nya. Nanti yang terdeteksi adalah webnya yang terdeteksi. Nah, supaya yang terdeteksi adalah
adalah artikelnya, maka kalian harus membuka sampai pada informasi ini. Ada judul, ada pengarangnya, autornya, kemudian abstrak, referensinya. Nah, semacam itu baru kalian memasukkan ke Mendeley melalui Mendeley Web Importer. Oke, wait a minute. Nah, oke, kita add ya. Kita add. Kita tunggu prosesnya. Kita masuk ke library kita synchronize. Oke, sudah masuk ya. Sudah masuk untuk artikel ilmiah yang akan kita gunakan sebagai referensi tulisan kita. Nah, di sini, nah bagian kanan ini dia adalah metadata, informasi detail dari artikel kita. Dan abstraknya sudah masuk. Oke, setelah kita memasukkan secara otomatis semacam ini, kita cek juga di sini detailnya apakah sudah lengkap. Misalnya, kadang ada kasus yang untuk tahunnya ini tidak terdeteksi, volumenya tidak terdeteksi, atau isinya tidak terdeteksi. Ya, kita masukkan manual. Kalau kita mau masukkan manual, ya tinggal ini diklik, kemudian kita enter, nanti otomatis masuk. Jangan lupa lakukan sinkronisasi. Ya, itu untuk praktik memasukkan secara otomatis ya. Nah, semoga teman-teman sudah paham dengan dua contoh. Nah, kemudian bagaimana kalau kita sudah memiliki artikel yang sudah di-download? Kita bisa memasukkan dengan membuka file yang sudah kita download. Oke, contohnya saya siapkan tadi. Oke, ini adalah beberapa artikel yang misalnya sudah kita download, jadi kita tidak memanfaatkan web importer, gitu. Nah, kita tinggal select all. Nah, kemudian kita tarik, kita drag, kita masukkan ke Mendeley web importernya. Nah, kita select, kemudian kita masukkan ke sini, kita lepas di sini. Oke, nah ini sedang importing file ya. Oke, ada beberapa artikel sudah masuk ya. Sudah masuk, kita tunggu sampai prosesnya selesai, lakukan sinkronisasi. Oke, nah itu adalah cara yang kedua, tadi kan secara otomatis melalui Mendeley Web Importer. Yang kedua, dengan drag file ke dalam folder yang kita pilih. Oke, kemudian apabila buku itu kita atau artikel itu kita punyanya manual, tidak diaplikasikan, gitu ya. Misalnya buku induk, gitu. Nah, kita masukkannya dengan memasukkan secara manual. Add di sini ada pilihan add, kemudian add entry manually. Begitu. Add entry manually. Nah, kita bisa pilih di sini apakah dia buku atau bunga rampai dan sebagainya. Kalian bisa pilih di sini, misalnya book, begitu ya. Nah, saya misalnya saya punya buku ini, punya buku perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan saya akan masukkan karena ini tidak bisa diimport secara otomatis. Nah, kemudian kita tuliskan title-nya perencanaan pendidikan. Kemudian autor itu penulis. Nah, di sini ada dua ya. Ada dua, ada Sarbini dan Lima. Kemudian ini Lina. Nah, kemudian tahunnya kita tulis, kita cari di bukunya. Ini tahun 2011. 2011.
page-nya mungkin kalau ada informasinya silahkan tuliskan page, tapi tidak perlu kalau untuk buku ya, saya kira. Kemudian city itu adalah kota terbit, kalian bisa cari di situ di informasi bukunya. Ini diterbitkan di Bandung. Kemudian publishernya, penerbitnya adalah CV Pustaka Setia. Nah, mungkin ini cukup ya. Misal ada ISBN, kalian bisa masukkan ISBN 978 979 076 1476. Oke, kita save teman-teman. Punya ya. Jadi untuk buku dari perencanaan pendidikan sudah kita masukkan secara manual. Nah, begitu pula kita referensi yang lain. Ketika itu manual, silahkan masukkan dengan FMP manual. Nah, kita kan sudah punya nih. Sekarang kita praktik bagaimana menggunakan manajemen referensi ini untuk mengelola referensi kita. Sudah saya siapkan contoh paragrafnya ya. Misalnya pada kalimat yang pertama ini kita menggunakan referensi yang ini misalnya. The dilemma of types intended teaching in the rural classroom in China. Kita akan masuk ke references. Nah, kemudian di sini ada insert citation ya. Insert citation kita klik yang ada gambar Mendeley gitu. Kita klik, kemudian tadi siapa namanya? Kalau kita lupa kita bisa go to Mendeley. Itu Mendeley, kemudian kita klik di sini. Namanya Dan Wang ya. Dan Wang, kita kembali lagi ke sini. Dan Wang. Nah, ini artikelnya kita klik. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu untuk formatting. Nah, di sini referensinya adalah Wang 2011. Oke, misalnya kalimat ini juga ide ini diperoleh dari artikel yang lain. Nah, kita bisa tambahkan lagi. Kita tambahkan insert citation. Kemudian kita lupa ya. Misalnya judul artikelnya apa begitu. Nah, misalnya syarat opat judulnya gitu ya. Kita cari. Kita buat di sini. Opat. Kita klik. Oke, nah di sini ya. Di sini otomatis referensinya masuk. Nah, kemudian misalnya sekarang yang kalimat kedua. Kalimat kedua ini kita menggunakan referensi yang lain. Kita tinggal pilih Majir, Hikmah. Oke. Ini. Oke. Kemudian untuk kalimat ketiga kita bisa menggunakan referensi
Nah, ini saya acak aja sesuai yang ada di sana. Nah, ini adalah berbagai artikel, berbagai referensi ya. Berbagai referensi sudah kita masukkan. Nah, untuk memasukkan daftar pustaka, daftar referensinya ya, kita tidak perlu satu persatu, otomatis semua artikel ilmiah yang kita citasi, yang sudah ada di sini ini, nanti akan masuk dengan cara taruh kursor di sini dan kemudian insert bibliografi. Kita insertkan. Nah, di sini otomatis ya. Tadi beberapa artikel yang kita gunakan itu sudah masuk di sini. Kita tinggal mengaturnya. Nah, ini adalah kelebihan ketika kita menggunakan manajemen referensi untuk mengelola sumber-sumber referensi yang kita gunakan dalam tulisan kita. Kita tidak perlu satu persatu, kita langsung bisa otomatis. Kemudian ketika kalian akan mengganti gaya citasinya, ini yang saya gunakan kan gaya citasi apa nih? American Psychological Association edisi ke-6. Nah, misalnya kok kalian diminta menggunakan footnote atau kalian diminta menggunakan style Chicago, kalian bisa langsung stylenya bisa dipindah di sini. Style Chicago versi 16 gitu ya. Kalian klik, kemudian ya di sini otomatis dia akan menyesuaikan ya, menyesuaikan. Ini daftar referensinya saya taruh di satu aja. Ya, jadi ketika kita memilih gaya citasi yang lain, maka dia akan menyesuaikan. Ulang nih. Laptop saya ini kayaknya masih refresh. Oke, nah ini adalah gaya citasi dengan siap manual style. Footnote begitu biasanya kalau berbanding keislaman itu menggunakan footnote. Nah, kita tinggal ganti dengan klik ini. Kalau kita mau kembalikan dengan apa style, nah kita tinggal klik apa style, otomatis dia akan menyesuaikan juga formatnya. Nah, mudah kan? Nah, ini adalah kemudahan yang bisa kalian dapatkan ketika kalian menggunakan manajemen referensi dalam mengelola sumber-sumber artikel yang digunakan untuk penulisan tulisanmu, yang digunakan untuk penulisan artikel ilmiahmu. Ya, itu praktiknya. Semoga teman-teman bisa mengaplikasikannya di dalam tulisan kalian, di dalam proyek akhir kalian. Semoga bermanfaat untuk menilainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.